Ya, kita sudah membahas 5 pandangan yang disampaikan oleh orang-orang yang tekun mempelajari firman Tuhan, dan kita akan melanjutkan seminar ini dengan kelemahan-kelemahan tiap pandangan. Kelemahan pandangan nomor 1 dan nomor 2, khotbah di Bukit Zaitun akan menjadi kurang atau tidak relevan bagi pendengar asli yang langsung mendengar Yesus berkhotbah. Jadi kalau pandangan ini mengatakan semua atau sebagian besar dari khotbah di Bukit Zaitun ini bicara bagi orang-orang yang hidup di masa depan, maka ini menjadi kurang atau tidak relevan bagi pendengar asli. Kita perlu ingat bahwa Yesus pada saat itu berkata-kata kepada orang-orang yang nyata, yang betul-betul hidup dan mendengarkan Yesus. Sama seperti sekarang aku bicara kepada kalian nyata, aku bisa bicara kamu. Terus kalau misalnya ada orang lihat rekaman, ini mereka bisa dengar tapi aku bukan bicara langsung pada mereka. Sama seperti Yesus itu bicara, ada orang-orang real, orang-orang nyata yang mendengarkan. Dan ini tidak konsisten dengan penafsiran kata angkatan atau genea, sebab pemakaian kata ini di beberapa tempat lain mengandung makna angkatan atau generasi yang hidup di dalam masa yang sama dengan Yesus. Jadi nggak konsisten. Nah ini pandangan nomor 1 dan nomor 2 ini memerlukan adanya bait suci yang dibangun kembali di masa depan. Padahal Yesus Kristus itu telah menggenapi karya penebusan dosa dan bait suci fisik di Yerusalem serta korban binatang untuk penghapusan dosa tidak lagi diperlukan. Betul kan? Logikanya Yesus sudah menggenapi, bait suci fisik nggak diperlukan, kenapa harus ada bait suci dibangun kembali di masa depan? Masih di pandangan nomor 1 dan kedua, kelemahan futuris. Mengapa Yesus tidak menjawab pertanyaan tentang runtuhnya bait suci Yerusalem? Karena ingat kan, tadi konteksnya kan Yesus bilang ini bait suci akan runtuh. Terus murid-murid bertanya kapan dan apa tandanya. Kenapa Yesus tiba-tiba loncat ke masa depan dan dia nggak menjawab pertanyaan soal keruntuhan bait suci Yerusalem? Dia memisahkan Lukas 21 karena pandangan yang nomor 1 dan nomor 2 ini mereka tidak atau susah untuk menjelaskan kenapa Lukas 21 memakai bahasa-bahasa yang jelas mengacu kepada jatuhnya Yerusalem di tahun 70 Masehi. Jadi dia memisahkan Lukas 21 dari Matius 24 dan Markus 13. Dia juga, pandangan ini juga memisahkan khotbah di Bukit Zaitun atau Olivet Discourse dari konteks Matius 23 ayat 34, yaitu penghakiman yang akan dijatuhkan pada angkatan itu. Jadi di pasal 23 ini Yesus jelas bicara kepada pemimpin-pemimpin Yahudi di dalam angkatan itu. Dan rumahmu itu maksudnya bait Allah, rumah suci itu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Maksudnya orang tidak lagi akan pergi ke bait suci Yerusalem secara fisik. Namun kalau misalnya pandangan 1 dan pandangan 2 ini benar, mereka harus menjelaskan bagaimana memisahkan konteks khotbah di Bukit Zaitun, yaitu langsung di pasal 24, bagaimana bisa pisah dari Matius 23. Nah sekarang pandangan yang ketiga. Penafsiran penggenapan sebagian dan penggenapan penuh itu partial fulfillment atau complete fulfillment. Maksudnya N. Partial and complete fulfillment susah untuk berdamai dengan prinsip makna Alkitab yang jelas. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan yang memiliki satu makna yang benar, satu arti yang sesungguhnya, walaupun bisa mencakup beberapa aplikasi. Dan ini berlaku untuk setiap nubuat yang ada di dalam Alkitab. Nah, Yesus terkesan membuat pendengarnya bingung karena dia melompat dari pertanyaan tentang kapan bait suci runtuh, tentang tanda kedatangannya, dan tentang masa di antara kedua peristiwa tersebut. Jadi mempunyai kesan ini membuat pendengar menjadi bingung.
argumen itu kurang kuat untuk memberi pembedaan ayat-ayat mana yang menjawab pertanyaan yang satu dan ayat-ayat apa saja yang menjawab pertanyaan yang lain. Ini juga diakui bahkan oleh orang-orang yang setia untuk belajar firman Tuhan. Pandangan nomor 3 ini, dia bagaimana kita bisa tahu kapan Yesus meloncat bicara soal keruntuhan bait suci, kapan dia bicara tanda-tanda kedatangan, kapan dia bicara tentang masa yang ada di antara dua peristiwa tersebut. Pandangan nomor 4, kelemahannya juga mirip kan. Yesus terkesan membuat pendengarnya bingung karena melompat dari pertanyaan yang satu ke pertanyaan yang lain. Tentang kapan dia bicara soal runtuh bait suci, kapan dia bicara tentang kedatangan, tanda kedatangannya. Argumen mirip dengan yang sebelumnya, argumennya juga kurang kuat. Kapan ayat-ayat yang mana yang menjawab pertanyaan yang mana, itu argumennya kurang kuat. Nah, jika sampai ayat 28 membicarakan peristiwa 70 Masehi, bagaimana menjelaskan segera sesudah siksaan pada masa itu. Segeranya ini 2000 tahun kemudian, atau bagaimana? Bagaimana menjelaskan segera ini bisa 2000 tahun? Misalnya, Limanan bilang, Bravo cepat masak. Ya aku bentar lagi masak. Bentar laginya 2 tahun lagi baru masak gitu kan. Apa nggak mau, pasti Limanan bilang ku tampar kau gitu kan. Nah sekarang kelemahan, kita harus fair ya, semua ada kelemahannya. Pandangan nomor 5. Nah pandangan nomor 5, segera sesudah siksaan pada masa itu. Pandangan ini membuat Matius 24 ayat 29 menjadi sama dengan ayat 15 sampai 21. Bagaimana menjelaskan hal ini? Karena di sini ada tulis kata segera sesudah, berarti harusnya nggak sama kan? Kemudian bagaimana mengerti anak manusia datang di atas awan-awan? Bukankah Matius 26 ayat 64, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, Wahyu 1 ayat 7 menyebut awan dalam koneksi dengan kedatangan Yesus kedua kalinya? Bagaimana mengerti sangkakala? Ini trompet, maksudnya ditiup trompet kan? Ada nggak orang tiup trompet sangkakala? Ini kelemahan. Nah, sekarang aku akan menyampaikan hasil studiku, penafsiran yang bertanggung jawab. Matius 24 ayat 4 sampai 14 ini mengoreksi pertanyaan dan asumsi murid. Jadi Yesus menerima pertanyaan dari murid. Yang pertama-tama Yesus lakukan adalah koreksi, membenarkan. Yesus sedang menjawab pertanyaan yang mengandung asumsi yang salah. Murid-murid Yesus mempunyai asumsi yang salah karena mereka berasumsi kalau bait suci Yerusalem runtuh, itu sama dengan Yesus datang kembali, sama dengan kiamat, sama dengan akhir dunia ini. Itulah yang dikoreksi Yesus. Kehancuran bait suci serta kehancuran Yerusalem di tahun 70 Masehi adalah peristiwa yang berbeda dari kedatangan Yesus kembali atau kedatangannya yang kedua kali. Menyamakan peristiwa tahun 70 Masehi dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali merupakan kesalahan yang serius. Jadi tidak sama ya, peristiwa 70 tahun Masehi, tahun 70 Masehi itu bukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada tanda untuk memberi peringatan bahwa kehancuran bait suci dan Yerusalem sudah dekat, tapi tidak ada tanda yang memberikan peringatan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Kehancuran bait suci bukanlah akhir dari dunia ini. Karena hal-hal yang disebutkan di Matius 24 ayat 4 sampai 14 harus terjadi terlebih dahulu sebelum dunia ini berakhir. Ingat di pasal 3 ini tadi, di ayat 3 tadi mencatat pertanyaan murid yang mengandung kata sinteleia yang artinya kesudahan. Matius selanjutnya di ayat 15. Dari ayat 15 sampai 35 itu Yesus memberikan prediksi dengan menjawab pertanyaan kapan bait suci Yerusalem akan diruntuhkan. Ini simple.
Jawabnya, pertanyaan kapan ya, jawabnya adalah sebelum angkatan ini berlalu. Penggenapannya adalah tahun 70 Masehi. Kemudian ayat 36 dan berikutnya itu mencatat kedatangan Yesus kedua kali. Taunya dari mana? Ayat 36 mencatat dalam bentuk tunggal kata hemera atau hari dan kata hora atau jam atau LAI, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru 1974 mencatat saat. Ini pertama kalinya di dalam khotbah di Bukit Zaitun untuk mengacu kepada waktu parusia Yesus kedua kalinya. Sekali lagi, ayat 36 mencatat dalam bentuk tunggal, itu kata hari atau kata jam atau saat. Ini pertama kalinya di dalam khotbah Bukit Zaitun. Mengacu kepada waktu kedatangan Yesus kedua kalinya. Sebelum ayat 36 yang dipakai adalah kata hemera dalam bentuk jamak, yaitu plural, yaitu hari-hari. Dan kata sifat itu atau ekenes atau that itu memberikan indikasi bahwa ini adalah peristiwa yang masih jauh di depan. Itu, hari itu. Hari itu. Ini kita lihat tadi ayat 36 di dalam terjemahan LAI. Dia mencatat tetapi tentang hari dan saat itu. Makanya ini ada pergantian tema, pergantian topik. Kita juga bisa bandingkan ayat 42, 44, dan 50. Nah, dari pasal 24 ayat 36 lanjut sampai pasal 25 ayat 13. Ini mencatat jawaban Yesus untuk pertanyaan apakah tandanya. Jawabnya adalah tidak ada tanda. Yesus akan datang secara tiba-tiba dan kita dipanggil untuk berjaga-jaga. Sama seperti di zaman Nuh, air bah datang tanpa tanda sebelumnya. Sama seperti pencuri datang tanpa tanda sebelumnya. Kita dipanggil untuk berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana di Matius 25. Kita juga bisa bandingkan 2 Petrus 2 ayat 5 atau pasal 3 ayat 10. Di 1 Tesalonika 5 juga mencatat kedatangan Yesus seperti pencuri pada waktu malam. Wahyu 3 ayat 3, 16, 15 juga bisa kita bandingkan. Matius 25 ayat 14 sampai 46 mencatat penghakiman Tuhan yang pasti akan berlangsung. Setiap daripada kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Akan ada penghakiman pada akhir sejarah dunia. Ketika dunia ini berakhir, akan ada penghakiman terakhir. The final judgment. Jadi di dalam bagian ini ada 4 blok. Yang pertama, Yesus mengoreksi pengertian murid yang mencampurkan kerutuhan bait suci dengan kedatangannya yang kedua kali. Ini adalah koreksi. Jadi sebelum Yesus menjawab, dia mengoreksi asumsi yang salah. Dia mengoreksi asumsi yang salah. Ada hal-hal, Yesus mengatakan, ada hal-hal yang harus terjadi sebelum dunia berakhir. Jadi ketika Yerusalem runtuh, bait suci di Yerusalem runtuh, itu belum akhir dunia. Karena sebelum dunia berakhir itu ada hal-hal yang harus terjadi. Itu dari ayat 4 sampai 14. Kemudian ayat 15 sampai 35, apa yang Yesus prediksi akan terjadi di dalam angkatan itu betul-betul terjadi. Yaitu tahun 70 Masehi. Itu tepat satu angkatan setelah Yesus menyampaikan khotbah ini. Jadi ayat 15 sampai 35 ini menjawab pertanyaan kapan? Kapan? Kapan Yerusalem dihancurkan? Kapan bait suci diruntuhkan? Sebelum angkatan ini berlalu. Setelah itu, Yesus mengatakan Yesus akan kembali dengan tiba-tiba tanpa tanda, maka kita harus berjaga-jaga. Kita harus bertobat, kita harus berdoa, kita harus siap sedia setiap saat. Kemudian ayat 14 sampai 46, itu Yesus Kristus datang kembali untuk menghakimi. Semua manusia harus menghadap penghakiman terakhir. Nah, kita harus membangun pengertian yang sehat. Sekali lagi, ini ada intermezzo tapi penting.
Alkitab itu adalah firman Tuhan, sepenuhnya benar tanpa salah. Yesus adalah kebenaran, Yesus tidak berbohong. Yesus menjawab dengan jelas tanpa memberikan teka-teki atau sejenis kode-kode yang susah dimengerti. Nubuat Yesus yang dipenuhi tahun 70 Masehi meneguhkan bahwa nubuatnya tentang kedatangannya yang kedua kali juga akan dipenuhi. Sekali lagi, Yesus memprediksi Bait suci Yerusalem akan runtuh di dalam angkatan ini. Itu betul-betul terjadi. Itu membuktikan Yesus itu memberikan nubuat dan prediksi yang betul. Sehingga dengan demikian prediksi atau nubuatnya tentang kedatangannya itu pasti dipenuhi. Jadi kita harus mengerti makna asli yang dimaksudkan bagi pendengar asli atau pembaca mula-mula di dalam konteks sejarah pada waktu dan tempat ketika teks tersebut ditulis. Sekarang kita akan bandingkan dengan ayat-ayat paralel. Pertanyaan murid, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Matius memakai kata benda sinteleia, ini artinya akhir atau kesudahan. Kemudian di Markus memakai kata sintelestai dan juga kata kerjanya yaitu mengakhiri atau menyelesaikan. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Bedanya apa? Tidak ada disebut parousia. Tetapi persamaannya adalah kapan dan apakah tandanya kalau semua ini akan berakhir. Bagaimana dengan Lukas? Lukas 21:5 ayat 7. Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Nah, kita perhatikan. Lukas tidak menyebut kesudahan atau akhir. Ini pertanyaannya. Bila manakah, kapan? Dan apakah tandanya? Kalau itu akan terjadi. Itunya apa itu? Itunya keruntuhan bait suci yang tadi kita sudah baca. Tapi Lukas tidak mencatat kesudahan atau akhir. Ini penting sekali. Lukas tidak mencatat kesudahan atau akhir dunia. Lanjut. Ayat 4-14. Ini di bagian koreksi. Keruntuhan bait suci tidak sama dengan kesudahan dunia. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Bagaimana dengan paralel di Markus? Waspada, jangan disesatkan. Ada Kristus palsu, ada perang, kabar perang, gempa bumi, kelaparan, penganiayaan. Ayat Markus 13 ayat 7. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Belum. Injil diberitakan kepada semua bangsa atau suku. Ini terjemahan yang tadi yang dipegang oleh Matheson, Williamson sama Sproul. Kemudian Roh Kudus akan memimpin kamu dalam berkata-kata. Ini tidak ada di paralel. Kemudian saudara menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Anak membunuh orang tua. Kemudian ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Tidak ada problem. Begitu juga dengan Lukas. Ngomong hal yang hampir sama. Waspada, jangan disesatkan, ada Kristus palsu, ada perang pemberontakan. Lukas 21 ayat 9. Semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya. Jadi sekali lagi, ayat 4-14 ini bicara keruntuhan bait suci, tetapi bukan kesudahannya, belum akhir dunia, belum kiamat. Gempa bumi, kelaparan, penyakit sampar, ini semua akan terjadi. Kemudian ada penganiayaan, itu menjadi kesempatan bagi kita bersaksi. Kamu juga akan diserahkan, dibunuh, dibenci. Kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Sangat mirip dengan Markus 13. Ini koreksi, ya ini bagian koreksi. Jadi ini mau bilang, keruntuhan bait suci tidak sama dengan kesudahan dunia. Kemudian di blok yang berikutnya ini adalah bicara soal kehancuran bait suci Yerusalem. Tadi kita sudah bahas, ini satu-satunya disebut lokasi geografis yaitu Yudea. Orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.
Markus juga ini, orang-orang di Yudea lari ke pegunungan. Lukas 21 juga orang di Yudea harus melarikan ke pegunungan. Celakalah ibu hamil atau yang menyusukan, akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Ayat 24, ini ayat yang kontroversial juga. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu artinya Gentiles, bangsa-bangsa non-Yahudi. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Bagaimana mengerti ini? Kita harus mengerti Roma 11, terutama 25, ayat 25 sampai 27. Dan untuk mengerti itu perlu seminar satu hari lain lagi, tapi kasihan kalian. Jadi di saat ini kita cukup mengerti bahwasanya ayat 24 ini ada menyebut Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi, yang sudah digenapi kapan? Tahun 70 Masehi. Itu orang-orang Yahudi banyak dibunuh, banyak yang melarikan diri. Yerusalem direbut oleh tangan-tangan orang Romawi. Siapa orang Romawi? Bangsa non-Yahudi. Inilah zaman bangsa-bangsa. Maksudnya adalah masa bangsa Israel sebagai umat Tuhan yang khusus di Perjanjian Lama itu sudah berakhir, sudah selesai. Jadi tidak lagi khusus, melainkan Injil Yesus itu baik untuk orang Yahudi maupun orang-orang yang bukan Yahudi. Untuk bangsa-bangsa Gentiles, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Memang terjemahan LAI kurang jelas karena kalau mau harfiah, mereka mau bilang bangsa-bangsa non-Yahudi itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita sendiri adalah bangsa-bangsa bukan orang Yahudi kan? Atau ada orang Yahudi di sini? Yang perlu kita perhatikan, Lukas tidak menyebut pembinasa keji. Nah, di bagian ini masih tentang kehancuran bait suci. Anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kemudian ada perumpamaan tentang pohon ara dan angkatan ini tidak akan berlalu. Apa kata Markus? Markus juga bilang, ambillah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara dan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Lukas pasal 21 juga bicara soal perumpamaan pohon ara dan angkatan ini tidak akan berlalu. Nah, ini ada tanda tanya karena kita setelah Lukas selesai di ayat 33, Lukas itu berlanjut dengan panggilan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi ini mau mengacu kemana? Ini bedanya. Di Matius, setelah bicara keruntuhan Yerusalem di tahun 70 Masehi, Matius langsung bilang, Yesus akan datang dengan tiba-tiba tanpa tanda. Demikian juga Markus. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Maka hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya. Bagaimana dengan Lukas 21? Ingat kan? Ayat 34 sampai 36 mencatat panggilan untuk berjaga-jaga dan berdoa, bukan tentang kedatangan Yesus kembali. Lukas 21 tidak catat. Tapi apakah ini problem? Ingat nggak tadi di awal? Di awal, ini Lukas tidak menyebut atau tidak mencatat kesudahan atau akhir. Ketika murid Yesus bertanya, yang dicatat oleh Lukas di pasal 21 itu tidak ada hubungan dengan akhir dunia. Sedangkan Markus dan Matius ada, yaitu Sinteleia. Itu selesainya sejarah, selesainya dunia, akhir, kesudahannya. Kita kembali lagi. Jadi bagaimana dong? Lanjut lagi. Nah, ini untuk lebih kita punya gambaran yang lebih luas. Jadi di dalam blok-blok ini, soal penghakiman terakhir itu Markus 13 tidak catat. Tetapi yang lain dicatatkan, ini paralelnya. Lukas 21 mencatat tentang
tentang koreksi yang diberikan oleh Yesus, yaitu koreksi bahwa keruntuhan bait suci itu bukan kesudahan dunia. Setelah itu dia bicara tentang kehancuran bait suci di tahun 70 Masehi. Jadi dua ini sudah dipenuhi. Maksudnya dua ini ada paralelnya di Lukas 21. Tapi tentang Yesus datang tiba-tiba tanpa tanda ini tidak ada di Lukas 21. Bagaimana dengan ayat yang barusan tadi kita baca? Bisa jadi ini adalah bicara soal penghakiman terakhir. Jadi hari Tuhan akan menimpa semua orang, kita harus berjaga dan berdoa supaya kuat dan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Maksudnya adalah penghakiman. Jadi tidak ada satu manusia pun yang lolos bisa kabur dari penghakiman terakhir. Tidak ada. Nah, sekarang adalah puncaknya. Apa yang baru? Ini aku tidak baca dari buku. Ini adalah pergumulanku sendiri. Segala sesuatu yang sampai saat ini ada di buku. Kalau kita mau belajar, ada yang namanya Bible study Bible atau komentari yang seluruh Alkitab boleh dipakai. Jadi aku memakai beberapa study Bible, kemudian ada komentari khusus untuk Matius atau khusus untuk Lukas yang bicara soal ini khotbah Yesus di Bukit Zaitun. Kemudian yang paling membuat mataku aku ingin belajar itu ini buku ini. R.C. Sproul, The Last Days According to Jesus. Bukan semua yang dia bilang aku setuju, bukan masalah itu. Tapi aku mau bilang, aku mengucap syukur sama Tuhan ada buku ini. Dia memberikan insight, pencerahan apa yang betul. Kemudian jika ini adalah undangan untuk buat kita semua untuk belajar ya. Kalau kita belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, minta pengertian, terus kan pasti baca buku atau baca study Bible. Itu kan untuk kita bisa tahu dia bilang apa di study Bible ya, atau komentari. Tapi komentari itu levelnya juga beda-beda. Nah setelah kita baca itu, maksudnya setelah aku membaca beberapa study Bible dan komentari, kemudian dengan pemeliharaan Tuhan aku sampai kepada buku ini. Dia tipis saja, nggak tebal-tebal. G.I. Williamson. Dengan background tadi semua itu, begitu baca ini baru tahu, ini artinya. G.I. Williamson sendiri mengaku, ini dia umur 90 lebih baru tulis buku ini. Dia bilang, selama dia hidup, dia juga mengubah pandangan eskatologisnya. Dia menulis misalnya komentari Heidelberger Catechismus atau Westminster Catechism. Di dalam Westminster Catechism, dia punya pandangan eskatologis yang masih berbeda dari sini. Jadi ketika dia umur 90 tahun lebih, baru dia tulis ini. Dia bilang, setelah sekian lama, baru aku dikasih pengertian ini. Terus dia bagikan, dan ini aku baca, ini betul. Memang nggak semua, tapi sebagian besar yang dia bilang memang betul. Nah, yang sekarang aku mau bagikan, ini tidak ada di dalam buku yang aku baca. Apa yang menjadi pergumulan di sini? Ini tidak ada di Lukas 21. Mengapa Lukas khusus tidak menulis tentang kedatangan Yesus tiba-tiba? Mengapa dia tidak tulis? Ini kan kosong kan? Kalau kita terima 34 di sini, ini oke. Karena Markus juga nggak tulis, jadi ini panggilan untuk berjaga-jaga dan berdoa bisa jadi panggilan umum juga kan. Tetapi ini penting sekali. Kenapa tadi Lukas tidak bicara soal kesudahan dunia di pasal ini? Jawabannya adalah ada di pasal 17. Ada di pasal 17. Inilah dia. Kenapa ada di pasal 17? Lukas di pasal 17 ayat 22 sampai 37 ini yang disebut dengan penempatan secara teologis. Ini adalah istilah yang aku belajar dari pastor kami di Wiesbaden, yaitu Pastor Philip Gelston. Ini yang disebut dengan theological placement, penempatan secara teologis. Maksudnya begini, apakah Matius ditulis secara kronologis? Apakah Markus ditulis secara kronologis? Apakah Lukas ditulis secara kronologis? Kita tidak bisa tahu dengan pasti, dengan jelas, tetapi dari bukti-bukti yang ada, Matius dan Markus sejalan di dalam kronologis mereka, tetapi Lukas memiliki beberapa tempat di mana dia tidak tulis secara kronologis, melainkan secara
teologis. Inilah penempatan teologis. Nah, ayat 22. Dalam masa yang susah, orang percaya ingin mengalami hari di mana Yesus datang kembali dalam kemuliaan dan membebaskan umatnya dari kesengsaraan. Ayat 23 sampai 24. Anak manusia akan datang seperti kilat memancar pada harinya. Persis sama dengan Matius 24 ayat 27, bukan? Ayat 25, ia harus menderita dan ditolak oleh angkatan, yaitu generasi, genea. Bukan seluruh bangsa Israel, melainkan angkatan di mana Yesus memberikan khotbah di Bukit Zaitun. Anak manusia datang tiba-tiba, seperti pada zaman Nuh dan Lot. Ingat, di mana kita tadi sudah baca? Di Matius 24. Kemudian ayat 31 sampai 33. Kalau akhir sejarah tiba, hal-hal sementara tidak lagi diperlukan. 3 ayat ini penting sekali. Apa yang kita baca? Sangat mirip dengan Matius 24, bukan? Tetapi bedanya di sini itu Yesus tidak bilang lagi suruh kamu melarikan diri. Dia cuma bilang, siapa yang sedang di peranginan di atas rumahnya dan barang-barangnya ada di dalam rumah, udah don't bother. Gak usah lagi turun mengambilnya karena dunia akan selesai. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali. Don't bother untuk kembali karena dunia akan selesai. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Maksudnya ini nyawa untuk Tuhan. Berikan nyawa untuk Tuhan. Maksudnya begini, ketika dunia itu berakhir, tidak ada dari kita bisa melarikan diri. Hal-hal yang tidak lagi diperlukan, itu betul-betul tidak lagi diperlukan ketika sejarah dunia ini berakhir. Inilah yang dikatakan oleh Lukas 17. Walaupun begitu banyak kemiripan, tapi Yesus tidak panggil untuk mereka lari seperti yang ada di ayat 15 sampai ayat ke 22 dari Matius 24. Mirip tapi beda. Ini ayat 34 sampai 36. Pemisahan antara orang yang diselamatkan dan orang yang tidak bertobat. Jadi kalau ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini sangat mirip. Ini adalah paralel untuk Matius 24 ayat 40 sampai 41 yang mengatakan bahwa orang yang diselamatkan itu dipisahkan dari orang berdosa yang tidak bertobat. Ini ayat 37, Yesus menyatakan diri dengan jelas, bukan datang secara rahasia. Persis sama Matius 24 ayat 28 bilang, kedatangan manusia itu jelas. Nggak perlu lagi bilang, oh dia ada di bawah kolong atau di rumahnya siapa gitu. Nggak ada. Karena Yesus itu menyatakan diri dengan jelas. Tidak secara rahasia. Nah, uji paralel. Bagaimana membela? Atau apa argumennya? Argumennya ini. Kalian ingat khotbah di bukit yang dicatat oleh Matius di pasal berapa? Ini ada jawabannya. Pasal 5 sampai pasal 7, betul kan? Matius 5, Matius 6, Matius 7. Apakah ayat-ayat ini ada paralelnya di Lukas? Ada. Di mana? Tersebar. Nah, Lukas 6 ayat 20 sampai 23 mencatat, berbahagialah kamu yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci karena anak manusia. Ayat 27 sampai 36 mencatat tentang mengasihi musuh. Ayat pasal 11 tiba-tiba loncat kan, mencatat doa Bapa kami di pasal 11. Loncat lagi pasal 12 mencatat tentang kekhawatiran, tentang jangan khawatir. Lukas balik lagi ke Lukas pasal 6 bicara tentang menghakimi. Lukas 6 mencatat berbahagialah kamu, berbahagialah orang yang dibenci karena anak manusia. Kemudian Lukas 11 juga mencatat doa Bapa kami. Lukas 12 mencatat jangan khawatir. Lukas 6 ayat 37 sampai 42 mencatat jangan menghakimi. Lukas 11 loncat lagi, ini mencatat tentang permintaan yang dikabulkan oleh Bapa. Ayat 9 sampai 13. Lukas 6 juga mencatat ilustrasi orang membangun rumah. Tentang anak-anak kecil, orang yang kaya dan upah mengikut Yesus dicatat di Matius 19 ayat 13 sampai
30 dan di Markus 10 ayat 13 sampai 31. Namun Lukas mencatat ini di Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 30. Yaitu masih di dalam konteks kerajaan Allah yang dimulai di Lukas 17:20. Ingat, konteks kerajaan Allah yang dimulai di Lukas pasal 17 ayat 20. Ini kronologis Matius 17, 18, ini menyebut anak kecil 18, 6 ayat 9, celakalah orang yang menyesatkan. Ini lanjut lagi, perumpamaan domba yang hilang tentang perceraian, terus 19, 13, 30, anak-anak kecil datang kepada Yesus, orang muda kaya, upah mengikut Yesus. Bagaimana dengan Markus? Markus juga berurut, 9 ayat 2 sampai 32, ini 32, 37, 42, 48. Kemudian ini dia memang nggak catat karena memang lebih singkat, dia nggak mencatat semua, tapi urutannya sama. Pasal 10, 1 ayat 12, 10 ayat 13 sampai 31. Lukas, seperti kita lihat, dimulai dari 9 ayat 28 sampai 45, kemudian 46, 48. Setelah itu dia loncat ke 17, balik lagi loncat 15, balik lagi loncat Lukas 18. Inilah argumen bukti Lukas menempatkan tulisannya secara teologis dan bukan secara kronologis. Inilah theological placement, penempatan secara teologis. Jadi memang Lukas 17 itu adalah bukti bahwa kedatangan Yesus dan akhir dunia itu kita tidak tahu kapan, tidak ada tandanya, dan itu bukan yang ditulis Lukas di pasal 21.